Teman-teman jangan takut, ada Mahfud. Cakep! Jangan gentar karena ada Ganjar. Ada Ganjar. Meledak! Kepuasan tertinggi buat saya ketika kita bisa menjadi pelayan dan penyalur berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini banyak sekali situasi ditinggalkan oleh anggota-anggota dewan yang sudah terpilih. Iya, benar. Jangan sampai demokrasi ini cacat hanya karena sembako Benar. atau hanya karena money politik. Yes. Ya, itu saya katakan tolong memilih pemimpin itu. Mari kita lihat track recordnya, jejak digitalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bersama balik lagi ya. Kita lagi bersama kita di Jurnal. Yes, pakai Akhirnya, merah. Mbak, ketemu lagi ya. Ini merah-merah karena dalam rangka apa sih, Mbak? Tanggal 10 Januari 2024 adalah hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51. Oke, happy birthday PDIP. Yeah. Sudah melewati setengah abad lebih dan menjadi partai yang sampai hari ini tetap konsisten untuk memperjuangkan akar rumput rakyat gitu. Hak-hak rakyat ya. Betul Pokoknya kalau sekali. udah ngomongin rakyat itu partai mana sih sebenarnya yang merakyat, yaitu PDI Perjuangan. Itulah sampai hari ini, dan aku hari ini pakai baju partai aku, Piet. Bagus loh Mbak warnanya, dan aku pun juga ya, meskipun aku udah ada KTA tapi ya putih merah. Ini kacau. Nanti tinggal sekolah-sekolah. Iya, tinggal ini. sekolah-sekolahnya Iya, aja lah. Ya iya. pokoknya kita siap berjuang untuk rakyat, Mbak. Rakyat Ya. harus, karena bagaimanapun kita ini rakyat. Dan Benar. para penguasa itu sebenarnya juga berasal dari rakyat. Benar. Gitu. Apapun itu keputusannya memang harus kepentingan rakyat yang paling utama, bukan Paling kepentingan utama. pribadi, apalagi Sekelompok orang. elit gitu. Kayak kita kalau mau ngomongin kayak gini, kita nggak akan mengenalkan bintang tamu kita nih. Iya ya. benar, langsung aja Mbak. Hari ini sudah ada Om Johnson Sitompul. Aku menemukan Om Johnson, menemukan. Kebetulan satu ini ya, Dalam satu perusahaan dulu dengan Mbak Zeni ya. Iya, jadi setelah sekian lama, tadi duduk sebelum duduk di sini ya, baru, lah kok nggak ketemu, dan ketemunya di mana? Di Jurnal Main TV, keren banget deh pokoknya, dan sama-sama di PDI Perjuangan. Oke, kalau kita gitu kenalkan langsung langsung aja ya. ya. Hai Om Halo. Johnson, apa Halo. kabar? Gue panggilnya Bang, lu Om ketahuan Johnson, umurnya. biar lebih chill. Ya, sehat luar biasa. Oke. Alhamdulillah, Iya. puji Tuhan. Puji Tuhan Alhamdulillah ya, ya. sehat loh. Seumur Om Johnson ini juga nyalek ya dengar-dengar. Sama kayak Mbak Zeni dong. Iya, betul. Dapilnya sama. Saya dari PDI Perjuangan, Dapil 4 untuk DKI Jakarta, mencakup Kecamatan Cakung, Cakung. Pulau Gadung, dan Matraman. Oke, betul. berarti DPRD dapilnya Dapil 4 dan Dapil Mbak 4. Zeni ini DPR RI Dapil 1, DKI 1. Oke. Jakarta Timur. Jadi Nah, ya. sekarang nih memang aku dengar cerita-cerita background historical dari Om Johnson ini menarik banget gitu loh Mbak. Apalagi kan sama seperti Mbak Zeni ya, dari kalangan profesional. Ini aku dari segi anak muda sebenarnya lebih banyak mempertanyakan kenapa sih kayak lebih memilih politik daripada pekerjaan profesional yang setahu aku nilainya itu kan fantastik banget gitu loh. Itulah pengorbanan kita. Itulah pengorbanan kita. Iya. Ya Allah. Oke, terima kasih. Kalau saya boleh cerita Ya, sedikit, boleh lah. Pasti, background Bang. saya ini kan anak seorang guru SD, ya, di mana saya anak ke-10 Wow. dari 10 bersaudara. Bontot. Jadi anak bontot Iya. dan merupakan seorang yang meniti hidup di Jakarta itu mulai dari nol. Saya memulai karir saya sebagai office boy tahun 91 dan juga sebagai tukang es balok, jual es balok. Tunggu, es balok tuh. SS kali itu. Es balok yang panjang-panjang itu, ya SS kali ya. Nah, Lu tahu sih? Ya kan kita kan anak kampung karena Mbak. iya. Sehingga saya memang berjuang ya dari sejak
lulus SMA, berjuang sehingga saya bisa menjalani kehidupan kuliah sendiri dan akhirnya bekerja. Pekerjaan saya pertama ya itu tadi di kantornya Kita Bersama. Ada. Ya, Ada ya, beda gedung nggak sih? Iya, Beda gedung sih. beda Iya. gedung ya. Dan sampai 23 tahun saya ada di sana. 23 ya. Dan wow. namun satu, selama saya menjalani sebagai tukang es balok dan sebagai office boy, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan Engkau berkati aku, Engkau berikan saya rizki, supaya saya bisa menjadi saluran rizki buat masyarakat. Hingga satu saat nanti saya akan menjadi saluran dan menolong masyarakat-masyarakat yang membutuhkannya. Itu adalah latar belakang saya. Gitu. Dan akhirnya saya tahun 2020 saya berhenti bekerja. Oke, berarti ini pensiun ya, Pensiun Om ya? dini ya, pensiun dini. Dan kalau bisa dilihat juga di sosial media saya, bahwa saya jauh hari sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Aku sempat Iya. lihat tadi di Facebooknya ya. Ya, Nanti betul. Johnson Sitompul Facebooknya. Iya. Dan memang sebenarnya kalau orang yang punya menyentuh banget dengan rakyat itu pasti akan melakukan hal-hal yang sama ya Mbak, Betul. berbicara tentang integritas juga Mbak, Betul, komitmen betul. diri Betul, juga kayak gitu. betul, Aku salut betul. banget sih. Karena kalau aku pun jadi kayak Om Johnson ya, punya ya uang banyak, kayak ngapain lagi sih sebenarnya, tapi Uang hati relatif lah ya. nurani ya Om ya. Iya, Hati betul. nurani itu yang nggak bisa dibohongi. Betul. Itu bisa memberikan inspirasi ya Bang ya. Betul. Kalau saya panggilnya Bang Johnson. Karena kayak Piet ini kan masih 20 generasi ya 17 ya kayaknya ya. ABG. ABG. Itu kan memang perlu banyak sampel ya Yes. untuk Benar. jadi nggak ada yang mudah Piet. Iya. Semua cerita itu kalau orang tuh udah Tidak level ada yang sukses, instan ya. itu Tidak nggak ada instan, Nggak ada ya. yang instan baru sekian tahun terus tahu-tahu ujuk-ujuk gitu nggak ada. Ketua partai gitu Om. Iya. Mie aja juga nggak instan apalagi gitu. Betul. Bang Iya. Johnson tadi 23 tahun ya Bang ya? Betul. Gue 25 tahun. Dan kita sama-sama Bang ngajuin yearly retirement dan kita kalau sebutin nama-namanya tuh nyambung. Ada karena di dalam wadah yang sama Betul, ya kan, betul. dan dipertemukan di jurnal. Di jurnal, Betul. main TV, keren Iya. banget. Terima kasih. Inspirasi apa sih Bang, kalau tadi diceritakan memang tipikal Abang itu kan mungkin dari keluarga yang banyak, lalu juga mulai dari nol ya Bang ya. Kalau Minus boleh lah. Oke, minus ya, minus itu menuju ke nol aja udah effort ya. Iya. Terus kemudian sukses di karir sampai ke pensiun dini ya, ibaratnya mungkin udah capek juga ya Bang ya Iya. kerja terus. Ini juga medannya lebih capek lagi Bang. Iya. Inspirasi apa sih yang ingin ditampilkan, terus kemudian goalnya itu seperti apa sih yang diinginkan, cita-cita Abang nih selama sekarang nih Ya. ke depannya? Sebetulnya kedepannya saya ingin menjadi pelayan ya. Intinya menjadi pelayan. Bahwa kalau kita bicara soal titik nyaman, itu tidak ada titik nyaman. Oke. Namun kepuasan, kita kalau bicara kepuasan adalah kepuasan tertinggi buat saya ketika kita bisa menjadi pelayan dan penyalur berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, ketika kita melihat bahwa tadi bicara soal akar rumput ya, bicara akar rumput. Ketika kita bisa menyentuh sampai ke level paling bawah, ini bisa menjadi sebuah kekuatan dan kepuasan buat saya sendiri. Betul. Karena kalau kita bicara soal materi, saya pikir materi itu Nggak tidak ada akan habisnya. pernah cukup. Iya, Dan betul. ini menjadi suatu inspirasi saya. Oke. Saya mau di sisa-sisa hidup saya, mungkin kalau Tuhan kasih saya 20 tahun lagi atau 20 berapa tahun lagi, Nego-nego nanti Bang. ya saya mau memberikan sebuah apa yang terbaik buat masyarakat yang membutuhkan. Artinya Mulia ya, ini benar. Ya. kontribusi Ya, kontribusi makanya untuk saya dari awal juga karena saya orang Batak, saya juga masuk ke dalam perkumpulan orang Batak. Oke. Saya ketua umum Sitompul sejabodetabek dan Banten. Horas. Horas, Bah, Horas. gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah passion saya. Yang memang ya saya lakukan ketika mungkin saya orang yang termuda yang menjadi ketua umum Oke. Sitompul. Sitompul. Berarti Sejak dia saya udah berusia 40 se-Indonesia tahun. berarti Om ya?
Bukan se-Indonesia, se-Jabodetabek dan Jabodetabek Banten. itu. Baik, Oh, baik. oke. Iya. Berarti kalau nemu si Tompul, saya kenal nih sama ketuanya gitu Ya, mungkin memanage organisasi itu tidak harus saya yang turun, tapi manajemennya harus kita tertibkan dan kita atur sedemikian rupa sehingga masyarakat kita itu bisa semuanya itu merasakan dampak dari sebuah organisasi itu. Itulah bedanya kalau Benar. background ranahnya itu sendiri dari kaum profesional udah punya lebih matang ya. Aku sistematisnya. melihatnya lebih Betul. matang Iya, gitu. ada Mau sistematisnya. dibawa kemana gitu. Iya. Ya, jadi nggak inilah beda. Kalau beda aku mau kualitas. nanya nih Mbak, ini kira-kira kalau organisasi si Tompul itu berapa banyak Om di Jakarta Timur? Karena kebetulan ada yang nyalek. Nyalak sama-sama. Kalau menurut informasi yang kita register ya, sebenarnya keluarga se-Jabodetabek dan Banten, keluarga besar si Tompul dan putrinya dan borunya ya, Boru itu ya. kurang lebih sekitar 3.000 kakak ya, Lumayan. 3.000 kakak se-Jabodetabek dan Se-Jabodetabek, Banten. iya. Nah kalau di Jakarta Timur ya itu sekitar 500 kakaan ya, 500 kakak. Lumayan, Ya, hitung-hitungannya 500 terus dia punya keluarga satu kakak Katakanlah ini kali ada 2,5 4 aja. atau 3 Udah lah ya. Jadi. Iya. Udah jadi nih Om, Belum. usaha lagi Ya. ya kan. Jadi Usaha memang lagi itu mengumpulkan data. itu adalah memang pondasi yang saya tanamkan Oke. selalu bahwa memang hiduplah jadi pelayan. Iya. Dan ini yang saya harapkan juga, apalagi Bu Fit juga nanti kan akan menjadi pelayan masyarakat, anggota dewan ya, Wah. calon anggota dewan. Iya, benar. Nah kalau jadi tolong mari sama-sama karena kita amin. memberikan pelayanan Benar. kepada masyarakat. Menjadi anggota dewan itu bukanlah sebuah sebuah anggaran atau jabatan-jabatan yang pantas untuk dihormati atau gimana. Tapi sebenarnya ketika kita mau menjadi anggota legislatif atau anggota dewan, itu adalah kita masuk ke dalam sebuah akuarium. Iya. Dan ini menjadi suatu sorotan semua orang apa yang dia sudah lakukan dan apa actionnya Benar. dan apa yang akan dibuat. Ya, ini yang menjadi suatu. At least kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu terpenuhi Om. Betul. Jadi kalau misalkan nanti semua masyarakat ini tidak terpenuhi ya tinggal saya demo kalian berdua ini. Ada Om Jansen sama Mbak Zeni. Ya. Kita demo nih yang muda-muda. Ini gimana sih tidak sesuai ya kan? Ya, ketika saya turun juga ke masyarakat dalam menyampaikan sosialisasi saya, bahwa memang kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini banyak sekali situasi ditinggalkan oleh anggota-anggota dewan yang sudah terpilih, Iya, benar. yang sudah dipilih oleh masyarakat, dan ini Catatan menjadi hitam itu. menjadi suatu kekecewaan Iya. dan ini menjadi traumatik buat masyarakat di bawah. Dan dari hati kecil saya yang paling dalam, saya sedih bahwa transaksional dan menganggap semua orang itu sama, Iya. ya, sehingga kesulitan bagi kita untuk memberikan pemahaman bagaimana jangan sampai demokrasi ini cacat hanya karena sembako Benar. atau hanya karena money politik. Yes. Ya. Nah ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Tetapi masyarakat berpikirnya begini, udahlah nanti juga kalau lu menang lupa sama kita. Padahal ini adalah mencederai demokrasi kita. Ya, sudah banyak yang mencederai demokrasi akhir-akhir ini. Tetapi jangan sampai kita juga ikut-ikutan mencederai demokrasi itu. Betul sekali. Ya, itu maka saya sebutkan ke seluruh konstituen saya yang saya salami, yang saya temui. Itu saya katakan, tolong memilih pemimpin itu, mari kita lihat track recordnya, jejak digitalnya. Jangan karena menyentuh atau bertemu dengan masyarakat atau melayani masyarakat pada saat mau nyalek. Benar. Itu adalah hal yang sangat biasa. Tetapi lihat siapa dia. Makanya saya nyanyikan, tolong lihat aku. Gitu ya. Jadi kita harus tolong lihat dulu siapa dia, ya kan? Kalau sekarang dianya datang berbaik-baik, ya, itu biasa. Bahkan ada seperti berita itu profesi 5 tahunan. Nah itu. Nah. BTW Abang boleh nanya program-programnya apa aja nih yang disampaikan ke. Saya hanya fokus kepada hal yang saya sudah biasa lakukan.
Jika seandainya saya diizinkan Tuhan dan dipilih oleh masyarakat, saya fokus kepada 3 hal. Ya, 3, ingat 3. Iya 3. Iya 3. Presidennya 3, partainya 3 tuh. Gue promoin Nomornya lagi. berapa? Nomor berapa? Saya kan anak ke-10 dari 10 bersaudara. Enggak nomor itunya, nomor urutnya. Iya ini dia nomor 10. Saya anak ke-10 dari 10 nomor bersaudara. 10. Nomor 10. Ini yang ini nomor 6. Ini nomor 6 Bang, jangan lupa. Jadi saya hanya fokus ke dalam 3 hal. 3 hal ini adalah yang saya sudah biasa lakukan sebenarnya. 1, perhatian ke dalam bidang sosial. Sosial masyarakat. Bagaimana kita menolong orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Dan ini butuh penyelaman di bawah. Ya, baik dari sisi disabilitas, baik dari sisi kebutuhan-kebutuhan sosial yang lain. Yang kedua adalah masalah pendidikan. Di mana pendidikan kita ini kalau ini sesuai sekali dengan visinya Pak Ganjar. Iya. Satu Ya. sarjana, satu keluarga Ya, miskin. satu keluarga miskin harus sarjana, Ya. harus kuliah, ya kan? Benar. Yang kedua adalah gratis SD sampai SMA, Ya. baik negeri maupun swasta. Kalau di DKI itu yang akan Gratis. saya inspirasikan, ya akan saya usahakan, kami usahakan bersama. Dan yang ketiga adalah saya tidak setuju soal pendidikan ini KJP, PIP, dan KIP itu dipolitisasi. Ya, karena KJP adalah hak warga negara Indonesia. Jangan karena dia pilih saya atau dia Baru pilih dikasih. ini baru dikasih KJP. Nah, catatan Ini penting nih catatan para penting. para seluruh partai kalau ini. ini bahaya. Yang perlu kita benari adalah sistemnya. Jangan mau bermain di dalam sistem yang bobrok. Makanya itu benar relate banget. banget dengan KTP saktinya Pak Ganjar. Nah, itu dia. Nah, itu inline juga dengan KTP saktinya Pak Betul, Ganjar. betul. Ya, saya melihat KJP saya, Pak, saya harus urus ke Kesana, BKS, kesini, ke sana, terus nggak dapat juga. Itu kan memakan biaya. iya. Masyarakat kita sudah susah. Iya, Jangan dibuat dibayar susah lagi. Iya. Dan ini akan menjadi suatu program kerja saya ke depan. Sistem harus dibenari. Iya, Ya, betul. apapun caranya kita harus perbaiki sistem. Karena biasanya Mbak, orang-orang yang bobrok akan senang. Iya sih. Dan itu akan mempermainkan terus. Jadi jangan karena memilih partai A, maka KJP Anda keluar. Tapi kita buat KPI-nya. Kita usulkan kepada Dinas Pendidikan, kepada Gubernur untuk dibuat KPI terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Bekerja sama dengan pemerintah setempat. Ya. Keren banget kalau udah ngomongin tentang program-program untuk masyarakat ya, dan mudah-mudahan Tapi nggak ini semua terlihat caleg, gitu. tapi nggak semua caleg bisa ngomong kayak gitu. Karena kan Piet. kadang caleg kita juga ada masanya juga Mbak, ya kan, kekurangan orang akhirnya comot sana, comot sini, makanya perlu iya. ambil partai-partai yang punya integritas Mbak. Betul sekali. Dan situ udah punya KTA-nya kan ya. Ya Iya. udah. kita. Terus yang ketiga, saya fokus ke dalam kesehatan. Saya melihat pusat kesehatan masyarakat di level paling bawah atau puskesmas di Posyandu DKI, gitu ya. di DKI puskesmas itu sangat jauh berbeda, jauh sekali. Kalau kita lihat dulu, kalau kita lihat sekarang puskesmas di Surabaya udah jauh lebih baik daripada puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Di Jakarta puskesmas kita itu sedikit sekali yang punya UGD, sedikit sekali yang punya laboratorium, yang punya USG, yang punya ronsen. Dan akhirnya semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan-pelayanan itu harus di-over atau di-refer, Iya. dirujuk ke rumah sakit umum daerah atau Padahal ke udah RSCM. kritis ya Om ya, udah kritis sampai akhirnya permasalahan Bukan hanya administrasi kritis, susah. tetapi masalahnya akibatnya di RSUD itu terjadi penumpukan atau di RSCM. Sehingga pelayanan tidak optimal yang bisa dilakukan di RSUD atau di RSCM. Nah, kalau kita melihat, mari kita benahi infrastruktur yang ada dan pelayanan yang ada di level puskesmas. Sehingga tidak apa-apa sedikit-sedikit over ke RSUD, over ke RSCM. Nah, setuju ya. itu mengoptimalisasikan pelayanan masyarakat melalui pusat pelayanan masyarakat di level yang paling bawah, sehingga RSUD menjalankan role on function-nya dianya secara optimal, dan di RSCM juga demikian. Sehingga masyarakat kita bisa terpenuhi pelayanannya dengan baik. Nah, itu kita udah dengerin program-programnya dari Bang Jansen. Betul. BTW kalau kemarin nonton debat nggak Bang?
Ya, Gimana tuh? eh, Secara ininya kita pengen denger juga Iya, nih. saya Abang. melihat bahwa soal debat ya, debat ini memang tidak semua orang bisa melihat bahwa debat itu merupakan sebuah keputusan yang harus diambil siapa yang akan menjadi presidennya. Ya. Tetapi bagi orang-orang pintar dan orang-orang yang berpikir secara rasional, Betul. harusnya kita melihat maturity, Ya. ya, maturity, capability, dan kompetensi dari seorang calon pemimpin yang akan kita tunjuk Iya. siapa ke depannya, Ya. ya. Maka saya selalu mengatakan jangan sampai salah pilih. Benar. Kapasitas, kompetensi, dan track record, latar belakang, dan jejak digitalnya. Itu kita harus lihat seperti saya katakan tadi. Mari lihat tolong jejak digitalnya. Baik memilih legislatif maupun memilih calon presiden, mari kita lihat. Jangan kita hanya karena pengen disajikan hiburan yang lucu-lucu Iya. gitu ya. Terus kita akhirnya tidak rasional memilih. Benar. Track record itu harus tahu. Track dulu. record itu sudah nggak bisa dihindari di zaman sekarang ini. Ya, banyak sekali masyarakat kita yang harus merubah mindsetnya. Kasihan lah, udah Play sekian. victim. Nah, itu paling menarik, Mbak. Om Jansen mungkin tahu juga. Iya. Sekarang itu kalau di media sosial, TikTok ataupun di Instagram, Iya banyak banget ya. sekarang lagi rame itu konten-konten yang nangis Nangis. kasihan. Aku Nangis. kadang bingung, lu ngapain nangisin orang yang punya ratusan hektar tanah? Dan itu juga- menjual kesedihan kayak gitu. Kalau Ini saya agak aneh selalu memang. berbicaranya begini, Mbak. Kalau kasihan udahlah, dikasih istirahat aja. Ya kan? Nggak usah Sudah. dipilih Iya. karena apa? Karena kasihan nggak usah dipilih biar istirahat, ya kan? Karena Ya kita gitu. bicara Biar fokus sama Iya, keluarga. biar fokus. Sorry, keluarga yang saya mana harus ya? katakan, kita bicara pemimpin, bukan bicara kasihan atau Kasihan, tidak. iya. Kita bicara pertarungan 5 tahun ke depan. Iya betul sekali. Mau dibawa kemana hubungan kita? Iya. Selalu saya katakan itu. Iya. Mau dibawa kemana negeri Negara kita? ini, Mau benar. dibawa kemana rakyat kita? Jadi jangan hanya karena modal kasihan. Iya. Terus sekarang sosial media itu banyak yang nyekah air mata Iya, lah, iya. yang memberikan wajah kasihan. Ya udah, Iya, kalau iya. kasihan, udah jangan Jangan ini jangan ya. ini, jangan kasih kerja. Jangan milih. Bukan jangan milih, jangan kasih kerja. Maksudnya jangan Ya. milih dia, Jangan milih kasih tetap kerja, milih. kasihlah kepada orang yang memang mumpuni, Iya, Memang benar. memiliki kompeten. capacity, memiliki kompetensi, Iya. dan memiliki jejak digital, dan memiliki track record yang positif. Itu kita kasih ke dia. Iya, Supaya ini setuju. challenging buat orang-orang yang kita pilih itu. Betul sekali. Bukan karena kasihan. Om Jansen Betul. ini keren, Mbak. Ini bisa jadi jubirnya Pak GP kali ya. Head to head sama yang itu tuh, Iya. sama yang itu. Jadi memang kalau boleh dibilang kita ngelihatnya ini mungkin gini, ada apa namanya sektor orang-orang yang karena dia nggak tahu, terus dengan meme-meme seperti itu tuh dia Iya. keikut, Bang. Terbuai. Karena kan masyarakat Indonesia nggak selalu tahu politik, dia taunya ini ada apa, itu juga strategi juga. Tapi untuk beberapa sektor kita ngelihatnya kayak muak juga ya. Ya itu dia. Iya, muak juga gitu. Tapi saya sih percaya masyarakat kita sudah pintar, Iya, ya benar. kan. Khususnya masyarakat yang ada di yang medium N ya. Medium N inilah yang mau diambil rasa simpatinya Iya. sekarang. Kalau medium up, Up, iya. itu saya percaya inilah, mereka itu sudah melihat lah. Tapi yang medium N ini saya mau katakan, tolong jangan mudah kasihan. Kasihan tidak menyelesaikan masalah bangsa. yang ada, ya. Tapi kasihan itu akan mempermasalahkan ke depan, akan memperuncing permasalahan ke depan. Karena kita butuh bukan kasihan, kita butuh kerja, Ya. kita butuh action, kita butuh benar-benar pemimpin yang bersih dari korupsi, Ya, bersih setuju. daripada jejak digital yang benar-benar membahayakan Betul, ke depan betul. bangsa Memang ini. benar. Ya. Dan Jadi- yang pasti milih yang ini, yang tidak mengakal-ngakali hukum ya. Ya, karena memang demokrasi negara ini menjadi fondasi ya, Bang ya. Betul. Dan calon-calon legislatif yang memang dari ranah profesional itu
boleh disampaikan, memang kita udah terlatih dengan integriti ya Bang ya. Betul. Kita dikasih pas hari raya dikasih kue aja mesti lapor ke legal dulu. Betul. Oke. Sampai Code of segitunya, conduct-nya segitunya. seperti sampai itu. segitunya. Ya, betul. Jangankan uang, kita dikasih kue, kita lapor ke legal compliant, ini boleh nggak? Terus pada akhirnya diperbolehkan asal dimakan bareng-bareng. Jadi nggak ada tuh yang dikirimin kue terus ke rumah gitu. Hampir boleh, kita udah dilatih sedemikian rupa untuk integritas. Kalau Tapi saya- aku sebagai anak muda yang melihatnya ketika aku memang saat ini tidak mencalonkan ya Mbak. Ketika aku Kayaknya harap.com. dia tuh menarik berkas, menarik nggak berkas cocok, Om ya nggak kan, cocok, Iya. nggak gitu. cocok ya kan, nggak cocok sama- apanya, obatnya. Karena memang aku semakin jauh ke sini melihat para caleg ini yang memang ada yang kompeten, ada yang tidak. Dan memang menjadi catatan aku adalah ketika diskusi dengan teman-teman harus cari caleg yang punya pengalaman bekerja di bidang profesional, Mbak. Iya. Itu penting banget. Ya, memang aku setuju. Iya. Karena orang yang udah bekerja dan profesional ya, mereka mempunyai integriti yang berbeda daripada Iya, orang-orang, background. mohon maaf nih, yang tiba-tiba nyalek ujung-ujungnya, Iya. tapi kita nggak tahu backgroundnya itu apa. Saya Ya. setuju sekali dengan Mbak Piet, Piet ya. Iya. Mbak Piet, saya melihat ya, ini banyak orang muda sekarang juga yang maju. Tetapi karena ada konotasi dorongan dari orang tua, Yes. ya. Daripada gua buat lu usaha martabak gagal, gua buat usaha pisang gagal, ya kan? iya, Udahlah, benar, kita udahlah. jual aja tanah kita yang di sana, ya. Yang jelas kalau lu jadi caleg, ya, kalau lu jadi dewan, lu pasti berhasil, nggak akan bangkrut. Yes. Lebih baik saya jual sebagai papa, saya jual tanah kita yang di sana sekian miliar, terus nanti kita modalin masyarakat, kita kasih ini, Iya, kasih benar. itu, gitu ya. Alhasil apa? Anaknya ada kemungkinan untuk menjadi dewan, Iya. tetapi inilah akhirnya anak ini satu duduk, datang duduk, Mejeng. iya kan? Bingung, iya, ya, Diam benar. Bingung. dan diam, Benar. dan akhirnya mungkin akan tidur Benar. saat rapat dan Ya. akan main game online Yes. saat rapat, ya kan? Dia nggak tahu apa yang akan dikerjakan. Dia nggak tahu apa yang dikerjakan. Padahal kita bicara untuk kemaslahatan umat. Umat. Iya, Kita setuju. bicara soal kepentingan orang banyak. Iya, betul. Jadi anak-anak muda, ya tolong saya harus katakan bahwa anak muda maju boleh aja, tapi lalui perjuangan yang Yes. berat, Benar. Iya. lalui proses yang benar. Saya sendiri sudah alami sebagai tukang es, saya sebagai office boy, saya sebagai sales door to door, ya. Ini pertumbuhan ini, dan ini membuat hidup saya itu akan lebih mature, lebih matang, menghadapi masalah dan menghadapi situasi-situasi yang berat. Karena memang selalu ditempa dengan Betul. permasalahan-permasalahan. Dan Ya. kita dituntut untuk menjaga integritas kita. Betul sekali. Integritas bukan hanya karena korupsi atau tidak, Iya. tetapi hati nurani kita Iya. kepada masyarakat. Apakah kita saat kita memiliki jabatan itu mampu untuk memberikan pelayanan, mampu untuk menjadi amanah buat masyarakat yang telah memilih kita. Ya, betul sekali. Ini menarik banget ya Mbak Zini ya. Kalau udah ngomong sama Om Jansen ini nggak ada habisnya gitu loh. Padahal waktunya lumayan nih. Udah mau di ujung gitu Udah mau ya. di ujung karena nih. semangatnya. Benar, Tapi benar. emang betul sih Piet, karena makin kesini dunia berubah gitu ya. Dan integriti itu sampai kiamat pun harus dijaga ya, Abang ya. Setuju. Karena itu ibaratnya gini loh gampangannya. Lo punya integriti itu kalaupun nggak ada orang lihat, tapi kamu tetap melakukan hal yang benar gitu. Ya. Bukan karena dilihat orang atau peraturan atau Iya. apa kayak gitu. Dan satu hal tambahan saya ya, saya ini saat ini caleg ya dari PDI Perjuangan. Ketika saya punya komitmen didorong oleh anak dan istri saya, Papa stop untuk berbagi-bagi dengan uang pribadi. Papa harus membagi kepada masyarakat lebih banyak melalui apa yang fasilitas disiapkan oleh negara. Saya hanya pilih satu partai. Oke, saya mau untuk maju menjadi caleg hanya dari satu partai. Apa itu partainya? PDI Perjuangan. Hebat. Karena apa? Apa alasannya? Satu, saya sudah melihat hanya PDI Perjuangan yang secara konsisten
mempertahankan Pancasila dan Iya. Undang-Undang Dasar 45 benar. menjadi dasar atau ideologi di negeri kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, PDI Perjuangan adalah partai yang satu-satunya sudah menghadapi banyak sekali hantaman-hantaman kehidupan ini. Sehingga PDI Perjuangan itu yang saya yakini memang berpihaknya kepada masyarakat itu sangat besar. Betul sekali. Dan secara konsisten bisa eksis Ya. untuk berdiri tegar dan besar di negeri kita Benar, ini. benar. Itu dasar saya mau maju dari PDI Perjuangan. Padahal saya baru aja melamar. Saya bukan. Tapi untungnya Nggak salah pilih ya. dari DPP atau DPD melihat track record saya, Iya. saya dimajukan menjadi Oke. daftar calon tetap. Sebagai mukjizat juga ya Om ya, Sebagai berarti ya. mukjizat dan partai lain banyak yang minta saya untuk maju. Tapi saya katakan kalau enggak PDI Perjuangan, say no, no, no. Tiga kali ya. Tiga kali. Karena kita tiga. Tadi ulang tahun PDI Perjuangan ada di YouTube, disiarkan secara live. Pidato dari Ibu Megawati sendiri menyampaikan beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ya. Bahwa yang namanya demokrasi harus kita tegakkan. Betul. Kembali lagi ke akar rumput. Kenapa analoginya rumput, Piet? Iya. Rumput itu ditebang, dibakar, di segala macam itu tetap tumbuh. Dan dia itu bergerombol gitu loh. Jadi dia nggak sendirian. Itu memang betul. Dan kita nggak boleh lupa dengan sejarah yang ada. Karena kita itu merdeka itu melalui susah payahnya perjuangan. Iya. Jadi untuk kaum elit yang istilahnya kembali lagi ke rakyat gitu loh. Rakyat tuh masih banyak banget kekurangan, banyak banget PR kepanjangan tangan ini gitu. Wah, nih aku jadi banyak belajar banget ini sebenarnya ya kan. Terima Kalau kasih. udah ngomongin tentang politik, negara, ya jujur li ya dengan ada Om Jansen, Mbak Zeni, aku banyak belajar sebagai anak muda bahwa ya memang benar. Ketika kita konsisten dengan PBNU kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus NKRI, Undang-Undang Dasar 45. ya harus benar-benar memilih partai yang sesuai dengan hati nurani. Dan yang paling kita nantikan di 14 Februari nanti, pilih pemimpin yang memang tadi disampaikan Bang Jansen, dia punya track record, kompetensi, dan juga boleh Integrity ya, dibilang Mbak? integrity. Track recordnya udah nggak bisa ditanyakan lagi. Pak Mahfud, kemudian Pak Ganjar itu sendiri, kita udah sering mengulasnya di jurnal. Nah, thank you so much, Abang. Thank you Om Jansen. Terima kasih, sudah terima kasih. hadir. Terima kasih Terima banyak. kasih. Buat teman-teman jangan takut ada Mahfud. Jangan gentar karena ada Ganjar. Ada Ganjar. Nah, Meledak. Oke Mbak, yang kita namanya pamit ya. Ya, yang oke. namanya kekuasaan tidak ada yang kekal Ya, gitu. nggak abadi. Ya, dan semua akan dipertanggungjawabkan kelak. Orang yang berkuasa tentunya mampu untuk melakukan apa saja, tetapi dari situlah sebenarnya kita mampu untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Amin. Saya Zeni Rohayati Dan aku Piet Cynthia Mawar dari program Jurnal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye.